Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dina Felsaini. Di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya. Jika pada video saya sebelumnya menjelaskan contoh soal level dasar tentang percabangan, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal level menengah tentang percabangan. Pada soal level menengah ini saya memiliki 8 soal level menengah. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Di sini soal level menengah mulai dari soal nomor 7. Di sini ada soalnya. Jadi pada soal nomor 7 ini kita diminta untuk menentukan apakah nilai yang kita masukkan itu termasuk kubus atau bukan. Nah, di sini saya menyiapkan 3 buah variabel A, B, C di mana tipe datanya itu menggunakan integer. Di sini ada printf, masukkan nilai sisi pertama, scanf, %d, NA. Printf yang kedua, masukkan nilai sisi kedua, scanf, %d, NB. Printf, masukkan nilai sisi ketiga, scanf, %d, NA. Jadi fungsi scanf ini buat apa? Yaitu untuk jadi jika kita menggunakan scanf ini, di output nanti kita akan diminta untuk memasukkan nilai A, karena di sini ada variabel A di belakang nilai N, jadi kita akan diminta untuk memasukkan nilai A-nya itu berapa. Begitupun dengan scanf yang ada di line 24 dan 26. Nah, di sini ada if dalam kurung A sama dengan B dan A sama dengan C dan B sama dengan C, printf termasuk kubus. Else printf bukan kubus, artinya jika kondisi if ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika tidak terpenuhi, program akan menjalankan perintah printf yang ini. Kita coba lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai sisi pertama. Jika nilai sisi pertama misalkan 4, dan 4, maka termasuk kubus, karena di soal dijelaskan bahwa jika semua sisi sama, maka tampilannya itu termasuk kubus. Namun jika kita masukkan nilai A, B, C yang berbeda atau nilai sisi pertama, kedua, dan ketiga itu yang berbeda, maka bukan kubus. Nah, seperti itu teman-teman. Langsung kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada soal nomor 8 itu buat algoritma dan prestasi yang menerima 3 buah angka masukan dan menampilkan nilai yang paling besar dari ketiga masukan. Nah, di sini untuk menampilkan nilai yang terbesar dari 3 buah angka yang kita masukkan. Di sini saya menyiapkan variabel A, B, C dan terbesar dengan tipe data integer. Di sini ada perintah printf, masukkan nilai A, scanf, %d, NA. Printf yang kedua, masukkan nilai B, scanf, %d, NB. Printf, masukkan nilai C, scanf, %d, NC. Di sini saya menuliskan terbesar itu sama dengan A. Lalu ada if dalam kurung B lebih besar terbesar sama dengan B. If C dalam kurung terbesar sama dengan C, artinya jika B lebih besar terbesar, maka terbesarnya itu akan sama dengan B. Namun jika C lebih besar dari terbesar, maka terbesarnya itu sama dengan C. Nah, di line 35 ada perintah printf dalam kurung nilai terbesar dari ketiga bilangan di atas adalah %d. Jadi di sini akan menampilkan nilai terbesarnya itu berapa. Kita coba lihat outputnya seperti apa. Di sini kita diminta memasukkan nilai A. Misalnya saya memasukkan nilainya itu 8. Nilai B-nya itu 9 dan nilai C-nya itu 0. Maka nilai terbesar dari ketiga bilangan di atas adalah 9. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di sini ada soal yaitu membuat berupa menu yang dapat masukkan pilihan jika yang menginputkan karakter operator aritmatika akan jika 2 aritmatika plus akan melakukan penjumlahan, jika min melakukan pengurangan sampai karakter kali, bagi, dan modulus 2 bilangan integer. Jadi saya menyiapkan variabel A dengan tipe data char, B sampai H dengan tipe data integer. Saya perintah printf, masukkan bilangan pertama, scanf, %d, NB. Printf yang kedua ini, printf yang ketiga, ini scanf yang kedua, printf yang ketiga, dan ini scanf yang ketiga. Scanf yang ketiga ini kenapa menggunakan %s, NA? Karena saya di sini ingin meminta untuk menginputkan jenis karakter. Bisa saja C, tapi saya di sini karena dengan string, jadi saya menggunakan S. Nah, di sini ada
D saya masukkan B plus C, E, B min C. Nah, untuk variabel D sampai H ini saya memasukkan rumus ya. Sebenarnya rumusnya itu bisa dimasukkan langsung di printf-nya sendiri. Namun saya di sini menggunakan tambahan variabel lagi. Nah, di sini ada if dalam kurung A sama dengan karakter plus, maka printf hasil penjumlahan %D dan %D adalah %D. Jadi hasil penjumlahan nilai B dan nilai C adalah nilai D. Nah, namun jika misalkan kondisi print ini akan dijalankan jika kondisi if yang ini tuh terpenuhi. Namun bagaimana jika terpenuhi? Maka kan program akan melihat ke kondisi if yang ini. Begitupun seterusnya sampai semua kondisi if ada yang terpenuhi. Namun jika semua kondisi if tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan bilangan pertama, misalkan 3. Bilangan keduanya itu misalnya saya 6. Masukkan operator aritmatika, misalnya saya ingin dikali. Maka hasil perkalian 3 dan 6 adalah 18. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10, yaitu menentukan nilai indeks akhir mahasiswa. Nah, di sini ada ketentuannya. A berapa, B berapa, C dan E itu berapa. Kita langsung saja ke pemrograman atau algoritma yang telah saya buat. Di sini saya menyiapkan 4 buah variabel UTS, UAS, tugas dengan tipe data integer dan NA untuk tipe data float. Printf, di sini ada perintah printf, masukkan nilai UTS. Jadi kita ingin menampilkan masukkan nilai UTS. Scanf, %D, NUTS. Jadi di sini ingin menginputkan berapa, kita diminta untuk menginputkan berapa nilai UTS. Begitupun dengan yang di line 30 dan nilai 31. Jika line 30, printf-nya tuh nilai UAS, scanf-nya juga UAS, 31 tugas, dan scanf-nya tuh tugas. Lalu di sini saya memasukkan pada variabel NA tuh rumus dalam kurung 0,35 dikali UTS ditambah 0,45 dikali UAS ditambah 0,2 dikali tugas. Jadi ini untuk mencari nilai akhirnya berapa. Lalu di sini ada printf untuk menampilkan nilai akhir. Lalu printf yang di line 36 ini untuk menampilkan indeks nilai adalah, nah, di sini ada kondisi if dalam kurun NA lebih besar sama dengan 80 dan NA kurang dari sama dengan 100, maka akan menampilkan printf A. Jadi jika kondisi if yang ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika tidak terpenuhi, program akan melihat kondisi if yang ada di sini. Begitupun seterusnya sampai program menemukan kondisi if yang terpenuhi. Namun jika semua kondisi if tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai UTS. Misalnya saya memasukkan nilai UTS-nya itu 70, nilai UAS-nya itu 80, dan nilai tugasnya itu 90. Maka nilai akhirnya itu 78 kali 5,50. Maaf teman-teman. Lalu indeks nilainya itu adalah B. Indeks nilai adalah B. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, di sini ada contoh soal menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Karena yang diminta 3 buah bilangan dengan alat masukan X, Y, dan Z, jadi di sini saya membuat 3 buah variabel X, Y, Z menggunakan tipe data integer. Nah, di sini ada perintah printf masukkan nilai X. Lalu di sini ada scanf %D, NX. Seperti yang saya jelaskan ya teman-teman, fungsi scanf itu buat apa. Nah, di sini printf yang di dua-dua ada printf masukkan nilai Y, scanf %D, NY sampai 23 dan 24. Nah, untuk yang 23 ini untuk menampilkan nilai Z, 24 itu untuk bilangan terbesar dari ketiga bilangan X, Y, dan Z adalah, jadi menampilkan bilangan terbesar dari ketiga bilangan X, Y, dan Z adalah. Lalu di sini ada perintah if dalam kurung X lebih besar dari Y dan X lebih besar dari Z, printf tanda kutip X %D, X. Jadi jika kondisi if yang ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf di line 27. Namun jika tidak terpenuhi, maka program akan melihat kondisi if yang ini.
Jika kondisi if yang ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika masih belum terpenuhi juga, program akan melihat kondisi if yang ini lalu menjalankan perintah yang ini. Namun jika semua kondisi if tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Kita lihat outputnya. Nah, ini masukkan nilai X. Nah, saya masukkan nilai X itu 8, 90, dan 6. Maka bilangan terbesar dari ketiga bilangan X, Y, dan Z adalah 90. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini soal nomor 12 yaitu menentukan dari hari keberapa dalam tahun berjalan berdasarkan tanggal dan bulan yang diinputkan pada tahun berjalan. Di sini ada contohnya ya. Di sini ada asumsi bulan Februari itu adalah 28 hari. Contoh, jika kita masukkan 20, tanggal 20 bulan 1, maka harinya itu hari ke-20. Nah, di sini saya menyiapkan 3 buah variabel tanggal, bulan, dan A dengan tipe data integer. Di sini ada perintah printf, masukkan tanggal, scanf, %d, n tanggal. Printf yang kedua, masukkan bulan, scanf, %d, n bulan. Printf yang ketiga, tanggal, %d, bulan, %d, tanggal, bulan. Jadi maksudnya tuh di sini tuh %d yang pertama dimasukkan dengan nilai yang ada di tanggal, variabel tanggal. %d yang kedua dimasukkan dengan nilai yang ada di BLN. Ini tuh TGL tuh, BLN tuh bulan tanggal ya, tapi saya singkat jadi TGL dan BLN. Nah, di sini ada if dalam kurung bulan sama dengan 1, printf hari ke %d, tanggal. Jadi di sini ada kondisi if jika bulannya tuh sama dengan 1 atau BLN-nya tuh sama dengan 1, maka program akan menjalankan perintah if yang ini, yaitu hari ke %d akan mencetak tanggal, nilai dari tanggalnya itu berapa. Namun jika kondisi if ini tidak terpenuhi, program akan melihat kondisi if selanjutnya. Else if bulan sama dengan 2, maka A sama dengan 31 ditambah tanggal, printf hari ke %d, A. Ini seterusnya sampai kondisi if-nya tuh ada yang terpenuhi. Namun jika semua kondisi if ini tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah di line 29 dan 60. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan tanggal. Misalnya saya tanggal tadi itu 20 ya. Maaf. 20 bulan 1. Maka tanggal 20 bulan 1 tuh hari ke-20. Atau kita coba inputkan tanggal 1 bulan 3. Tanggal 1 bulannya tuh 3. Maka tanggal 1 bulan 3 hari ke-60. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13 ini yaitu tuliskan algoritma membaca 3 buah bilangan bulat. Ini tuh mengurutkan dari nilai kecil ke nilai yang terbesar. Nah, di sini karena yang diminta untuk memasukkan 3 buah bilangan bulat, maka saya menyiapkan 3 buah variabel A, B, C. Ini ada printf, ini untuk masukkan nilai A, scanf untuk masukkan nilai A. Printf yang kedua, printf yang ketiga juga fungsinya sama ya, seperti printf di line dan scanf di line 21 ini. Lalu di line 24 ada perintah lagi printf masuk. Maka urutan nilai dari yang terkecil ke yang terbesar adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada if dalam kurung A kurang dari B dan A kurang dari C. If dalam kurung B kurang dari C. Printf %d, A, B, C. Jadi else printf dalam kurung %d, A, C, B. Jadi maksudnya itu seperti gimana? Jadi maksudnya itu jika kondisi yang ada di if yang pertama ini terpenuhi, maka program akan melihat kondisi if yang kedua. Jika kondisi if yang kedua terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika kondisi if yang kedua ini tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Begitupun dengan kondisi if ke bawahnya sama seperti di line 26 sampai 30. Coba kita lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini kita minta untuk masukkan nilai A. Misalnya nilai A saya masukkan 8, nilai B 9, nilai C 4. Maka urutan nilai dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 4, 8, 9. Seperti itu. Lanjut kita soal yang terakhir. Di sini tuh soal untuk menentukan apakah
bilangan yang kita masukkan itu termasuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Nah, di sini saya ada variabel A, B, C, dan A, B, C ada yang huruf kecil dan ada huruf besar. Untuk yang huruf kecil ini variabel untuk sisi depan, samping, dan miring. Sedangkan untuk A, B, C huruf kapital itu saya gunakan untuk kuadrat dari nilai A, B, C. Jadi kuadrat dari sisi depan, samping, dan miring. Di sini ada perintah printf, masukkan nilai A scan F persen D, NA. Printf masukkan nilai B scan F persen D, NB. Printf masukkan nilai C scan F persen D, NC. Lalu di sini ada A sama dengan A kali A, B sama dengan B kali B, C sama dengan C kali C. Nah, ketiga rumus ini tuh untuk menghitung kuadrat dari nilai A gitu, dari nilai A yang telah kita masukkan di 25, dan nilai B di 26, dan nilai C di line 27 di scanf ya. Ini teman-teman ada perintah scanf kan. Lalu untuk menentukan apakah segitiga itu siku-siku, lancip, atau tumpul, kita harus ingat dulu rumus hukum Pitagoras, dimana jika segitiga siku itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jika segitiga lancip, kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Jika segitiga tumpul, kuadrat sisi miring lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. If, di sini ada if dalam kurung C sama dengan B plus A, printf segitiga siku. If dalam kurung C kurang dari B plus A, printf segitiga lancip. If C lebih besar dari B plus A, printf segitiga tumpul. Ingat ya teman-teman, C ini sudah saya hitung kuadratnya. Jadi di C ini, saya masukkan C kapital ini karena sudah dihitung ya kuadratnya di line yang ini. Nah, di sini ada kondisi if yang pertama. Jika kondisi if yang pertama terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika tidak terpenuhi, program akan melihat kondisi if selanjutnya. Jika terpenuhi, akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika kondisi if yang ini tidak terpenuhi juga, maka program akan melihat kondisi if selanjutnya, yaitu yang ini. Jika ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah yang ini. Langsung kita lihat outputnya seperti apa. Nah, misalnya saya masukkan nilainya itu 8, nilai B-nya tuh 9, nilai B-nya tuh 7, nilai C-nya tuh 6. Maka ini merupakan segitiga lancip. Nah, seperti teman-teman, mungkin sekian penjelasan tentang soal level menengah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.